pengenalan aja di awal-awal. Jadi apa apa sih bedah torok kardiak dan vaskular? Apakah sama dengan dokter jantung? Ya. Jadi di sini kalau kita bisa lihat di sebelah kiri, ini kita lakukan pembedahan bypass ya. Bypass ini yang kita lakukan. Sedangkan dokter jantung dia melakukan pemasangan ring. Ya. Nah terus ada pertanyaan, lebih baik mana pasang ring sama bypass? Nah itu tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi pada umumnya. Kalau ini kita bedah torak kardiak dan vaskular yang sebelah kiri, kalau yang kanan dokter jantung. Nah ini contoh, ini pembuluh darah arteri koroner pada jantung ya. Nah kalau bentuknya itu hanya yang seperti ini dan di satu titik atau di dua titik, kita bisa pasang ring. Kalau kondisinya akut, kita bisa pasang ring. Tapi bayangkan kalau bentuknya sepanjang ini dan itu bentuknya total, kita nggak bisa pasang ring karena kita nggak bisa menembus lesinya, penyakitnya. Makanya dokter jantung dan dokter bedah toraks kardiak dan vaskular melakukan tata laksana itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih baik. Masing-masing melakukan pekerjaannya sesuai dengan indikasi dan kondisi pasien saat itu. Tetapi kami semua harus tahu kondisi pasien itu dalam kondisi yang akut berbahaya ya. Jadi akut itu mendadak ya. Akut itu mendadak dan berbahaya, sama kondisi yang sudah kronis ya. Biasanya yang kalau bentuknya total ini biasanya sudah lama. Tapi pasiennya biasanya nyeri dada hilang, terus kadang nyeri dada hilang sampai tidak ada keluhan sama sekali. Seperti itu. Tapi kalau yang bentuknya yang tiba-tiba gini, yang kecil cuma segini, tiba-tiba itu biasanya akut. Dan itu dokter jantung harus segera mentata laksana dengan pemasangan ring. Seperti itu. Nah ini sedikit kegiatan saya di kamar operasi ini saat saya masih masa pendidikan dulu. Ini yang kita lakukan di rumah sakit ya, kita dokter bedah melakukan pembedahan ini bedah katup ya. Kalau ini kita lakukan bedah bypass. Nah ini ranah dari bedah toraks kardiak dan vaskular ya. Di vaskular sendiri kita menangani pembuluh darah dari awal keluar jantung sampai ke perifer, ke tangan. Lalu rongga toraks itu isinya apa aja? Rongga dada bisa dari paru-paru, mulai dari kulit ini ya, terus ototnya, tulangnya, paru-paru dan jaringan-jaringan lunak yang ada di rongga dada. Kadang sekarang itu yang paling sering itu tumor paru itu banyak sekarang. Dan ternyata mohon maaf untuk pada pasien dengan faktor resiko tumor paru itu kebetulan punya riwayat merokok, dan ini mungkin tidak dirasa. Kondisi zaman dahulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu polusi nggak banyak, polutan nggak banyak, tapi di zaman sekarang polutan banyak. Jadi sudah ditambah merokok, menghisap polutan, itu akan mengakibatkan resiko timbulnya tumor paru. Nah, ini saya ambil foto sebagian di Bandar Udara Changi Airport di Singapura. Kenapa demikian? Nah, ini di sana itu kenapa saya tampilkan gambar ini? Karena di sana itu pada usia-usia senja yang menurut negara kita itu senja, di sana itu masih bekerja orangnya. Jadi tidak dipinggirkan, tetap bekerja seperti layaknya usia-usia produktif seperti itu. Karena hakikatnya manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia dianggap senja dan tidak produktif, mereka akan disingkirkan dari masyarakatnya dan merasa dia tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Hal itu akan membuat secara tidak langsung membuat orang itu menjadi depresi.
alangkah lebih bahagianya ketika dia tetap bisa bekerja, tetap mendapatkan hasil dari pekerjaannya, dan dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Seperti itu. Dengan secara tidak langsung, orang-orang ini tidak menjadi beban untuk negaranya, karena dia bisa tetap bekerja dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini saya melampirkan tentang WHO klasifikasi ya. WHO ini apa sih? WHO ini Badan Kesehatan Dunia milik PBB. Di sini WHO sebenarnya sudah menyebutkan untuk usia tua itu bukan usia di atas 60 ya. Di atas 60 itu masih disebut elderly age group ya, masih elderly awal gitu. WHO menyebutkan orang tua itu di atas 75 dan sangat tua di atas 90 seperti itu. Jadi yang mungkin di atas 40, 50 sekarang sudah merasa aku sudah mulai tua. Enggak, itu masa menggolongkan tua itu di atas 75 dan bahkan sangat tua di atas 90. Nah ini saya ambil dari data angka harapan hidup di negara ASEAN. Di sini alhamdulillah kita bisa peringkat 2, tapi dari bawah ya, 68 tahun ya. Sedangkan negara dengan GDP per kapita terbesar di ASEAN, Singapura, 84 tahun di situ. Dan di sini kita berusaha supaya kita bisa meningkatkan harapan hidup agar bisa produktif untuk umat dan negara ya. Nah, setelah kita buka lagi, kenapa sih gitu? Ternyata di sini 10 penyebab kematian jantung di 10 penyebab kematian terbesar di Indonesia tahun 2019 ya. Di sini 3 penyakit terbesar negara kita itu ya. Just info aja, negara kita itu adalah negara endemis TBC ya, di ASEAN nomor 1. Tapi kita bukan meninggal karena TBC, kita meninggal karena penyakit-penyakit yang katastrofik yang sebenarnya bisa kita cegah, seperti stroke, jantung, dan diabetes di sini. Terus kalau mau lihat lagi, nah berikut daftar penyakit dengan biaya layanan BPJS yang menghabiskan terbanyak. Nomor 1 jantung, ya, dengan jumlah kasus 20 juta menghabiskan dana sekitar 17,6 triliun. Ya. Terus disusul dengan kanker dan stroke, seperti itu. Jadi ini cukup membebani, secara tidak langsung membebani APBN kita. Nah, di sini sebenarnya AHA itu adalah organisasi jantung di Amerika. Dia berusaha meringkas bagaimana sih pola hidup yang baik agar supaya bisa membuat orang itu angka harapan hidupnya lebih tinggi. Di sini AHA menyimpulkan dengan melakukan aktivitas sekitar 150 menit sampai 600 menit per minggu itu bisa menurunkan angka kematian sebanyak 20-31%. Ini kalau dibagi per 7 hari ini paling enggak kita bisa menurunkan paling enggak sekitar melakukan kegiatan sekitar 30 menit sampai 45 menit per hari. Nah ini yang kemarin saya ambil kan di sini almarhum Haji Mas Said dulu meninggal saat main futsal, habis main futsal. Terus yang paling baru ini atlet badminton yang dari Cina sebelum Olimpiade kemarin tiba-tiba jatuh, terus kejang-kejang dan apisnya lagi wasitnya nggak tahu, dan apisnya lagi yang nolong juga telat gitu. Akibatnya ini masih muda ya, masih muda usianya, atlet lagi, itu bisa seperti ini. Sebaiknya nih begitu dia mengalami seperti ini, apabila dilakukan dengan tata laksana yang baik dan pengenalan lebih baik. Yang penting itu mengenal ini adalah suatu gawat darurat. Ini gawat ini dan harus ditolong. Ini insya Allah masih bisa ditolong. Ya. Nah, di sini juga
AHA sama ASC juga menyebutkan 1 dari 50.000 atlet itu masih bisa terkena penyakit jantung ya. Aritmia maligna ini kondisi di mana kalau kita raba nadi kita di tangan kanan ini atau di leher itu detaknya itu tidak teratur dan cepat, itu membahayakan. Ini sedikit tentang rumusnya. Nah, jadi gini, ini saya sedikit membahas tentang kenapa kita itu mengukur tensi dengan nadi. Sebenarnya dengan skema ini menggambarkan cukup complicatednya tekanan darah dan nadi kita. Dia dipengaruhi oleh sistem saraf kita yang ada di kepala, di otak, terus lalu ginjal, lalu jantung itu sendiri dan pembuluh darah. Ya, dengan adanya demikian, maka sistem obat-obatan itu bekerjanya itu menerapkan apa yang algoritma ini tampilkan. Jadi ada obat yang kadang ada bapak yang dapat obat beta blocker, berarti dia menurunkan nadi di sini. Ada bapak yang mungkin dapat vasodilator, mungkin dia melebarkan pembuluh darah yang di sini. Ya, ada bapak yang mungkin mendapatkan obat-obatan yang berpengaruh di sistem angiotensin 2 seperti kandesartan, spironolakton dan macam obat, dia bekerja di sini seperti itu. Dan makanya setiap orang berbeda-beda. Dan itu menggambarkan ketika bapak merasa mungkin saat itu lagi ada masalah atau apa, dia secara tidak langsung akan mempengaruhi tekanan darah juga. Atau seandainya bapak mengalami, ada teman-teman atau saudara bapak mengalami amit-amit pada gagal ginjal, pasti dia akan mempengaruhi tekanan darah juga. Jadi kenapa orang gagal ginjal tekanan darahnya naik? Kenapa orang dengan masalah di jantung tekanan darahnya naik? Atau mungkin dia ada problem secara psikis, dia ada masalah apa tekanan darah naik, ya seperti ini. Jadi kompleksnya algoritma ini membuat kita tahu, oh ternyata apapun itu bisa mempengaruhi tekanan darah dan nadi kita. Nah, inilah tekanan darah nilai normalnya ya. Nilai normal tekanan darah ini, tekanan darah itu ada 2, sistolik sama diastolik. Diastolik bawahnya, sistolik atasnya. Nah, kalau sistolik kita bisa lihat dia 100 sampai 120 itu masih normal, kalau di atas itu sudah tinggi. Kalau diastoliknya 60 sampai 80, ya di atas itu sudah tinggi. Kalau ada tinggi atau terlalu rendah, sudah jelas ada sesuatu dan harus dikonfirmasi ke kami supaya kita bisa evaluasi ya. Jadi tugas bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengenalinya lebih awal, agar dapat tata laksana yang cepat. Nah, ini adalah heart rate ya. Heart rate itu nadi atau detak jantung. Detak jantung kita normal tanpa aktivitas berat 60 sampai 100. Dengan mengenali ini hasil, harusnya kita bisa mencegah adanya kejadian aritmia maligna yang tadi dialami oleh atlet-atlet itu tadi ya. Jadi kalau bapak ibu misalnya santai, tiba-tiba diraba nadinya kok lebih dari 100 ya, nah itu tanda-tanya harus segera kontrol, tanya, dok ini saya nggak ngapa-ngapain kok nadi saya di atas 100, ada apa? Nah pasti di situ dokter akan lebih bisa cepat mengakses ya, mentata laksana, oh kenapa ini bapaknya seperti itu ya. Nah tadi kan sudah dibahas oleh AHA, kalau kita melakukan aktivitas 150 sampai 600 menit per minggu, paling nggak sekitar 30 menit sampai 45 menit ya, itu jalan, itu kita bisa mengurangi kematian sekitar 20 sampai 30%. Nah kalau kita aktivitas, beda lagi ceritanya. Kalau kita aktivitas, nadi kita pasti akan naik. Nah, naiknya seberapa normalnya? Diharapkan normalnya itu kita kejar 70-80% nadi maksimal kita. Nadi maksimal kita, misalnya nih, umur 220 dikurangi umur, misal umur saya masih 33 ya,
itu paling enggak 220 kurang dari 33 sekitar 197 berarti saya kejar 70 sampai 80%, paling enggak saya bisa kejar sampai 160. Itu nadi maksimal yang harus saya yang tidak boleh lebih dari itu. Ketika saya melakukan olahraga lebih dari itu, maka ada potensi saya bisa kolaps seperti itu. Jadi kenapa orang itu bisa kolaps ketika dia tidak mengetahui batas maksimalnya dia, gitu. Makanya sekarang banyak orang-orang pakai jam-jam smartwatch itu, atau kadang ada yang di dada itu, tujuannya cuma untuk mengetahui nadi dia saat aktivitas, supaya dia tahu nadi maksimal saya berapa dan saya nggak boleh lebih dari itu. Kalau saya lebih dari itu, tanda kutip hati-hati bisa pingsan. Kalau pingsan, kalau nggak ada faktor resiko aritmia maligna nggak apa-apa, tapi kalau ada resiko aritmia maligna itu bisa berbahaya. Nah, jadi konklusinya ya, ini kesimpulannya, harapan dari setelah kita selesai dari ini, harapannya kita punya semangat lagi untuk bisa meningkatkan usia tubuh kita, dan harapannya kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita 30-60 menit per hari. Lalu selain tensi, cobalah ukur nadi bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing. Di saat istirahat tidak melakukan apa-apa, di situ apakah teratur? Terus yang kedua, apakah dia 60 sampai 100 kali per menit? Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, silakan kontrol kita supaya kita bisa tahu faktor risiko apa yang terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, ini sedikit dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin K10 sama kandasatan itu apa? Oh ya. Oh ya. Langsung saya jawab atau ini ada tanya dulu ya? Terima kasih Pak pertanyaannya. K10 itu vitamin yang isinya antioksidan. Jadi vitamin jantung yang isinya antioksidan bisa dikonsumsi terus Pak. Itu bagus. Tidak hanya untuk jantung, untuk yang lain bagus. Harganya lumayan, tapi memang itu bagus. Jadi biasanya pasien-pasien dengan kalau pada jantung ya, itu dia dengan gangguan fungsi jantung, itu biasanya kita kasih vitamin antioksidan, nggak hanya K10, tapi ada lain lagi juga bisa dipakai. Itu bisa dipakai terus. Lalu kandesartan itu adalah obat anti hipertensi Pak. Kerjanya tadi di sistem yang ada ginjal itu juga bisa diminum terus. Dia baik karena dia bisa menjaga kalium di dalam tubuh. Jadi kalau dia dikasih obat itu, dia akan bisa menjaga elektrolitnya nggak kebuang. Ada lagi yang obat seperti itu tapi elektrolitnya dibuang. Makanya tergantung kondisi pasien masing-masing. Dan itu obat anti hipertensi. Obat anti hipertensi harus diminum ya Pak. Jadi akan lebih cepat organ lain rusak apabila bapak-bapak dan ibu-ibu tidak minum obat. Karena begitu bapak-bapak dan ibu-ibu tidak minum obat, mungkin saat itu tensinya normal, saat bapak-bapak dan ibu-ibu istirahat. Tapi saat bapak-bapak dan ibu-ibu aktivitas, kita nggak bisa mengukur, karena kan aktivitas, asik dengan aktivitasnya. Nah, disitulah yang kita takutkan kolaps, tidak terkontrol tensinya. Jadi akan lebih cepat bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami kerusakan organ yang lain apabila obat tidak diminum, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting kontrol ke dokter, biasanya 1 bulan sekali biasanya, atau 2 bulan sekali, seperti itu. Karena kita harus tahu elektrolitnya bagaimana, sistem jantungnya bagaimana, seperti itu. Oke. Ya, sampun. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tensi normalnya itu 82, yang bawah yang atas sekitar 135-an. Umur saya 70. Akhir-akhir ini sering naik ya. Baik yang atas itu 100-an, kemudian yang bawah 100-an, yang atas itu sekitar 150-an. Dulu dokter pernah memberikan saya Varsolfit 5 mili. Itu kalau saya minum itu turun tensinya ke arah normal, enteng saja. Cuman pertanyaan saya,
efek sampingnya Parsorbit 5 mili ini apa untuk jangka panjang? Karena kalau saya minum kadang-kadang tanpa resep dokter, itu khawatirnya ada efek samping yang tidak terukur. Masih. Oke. Ya Pak, usia 70 dengan usia 150-an ya, 80-an. Pada usia segitu memang kondisi pembuluh darah kita tidak seelastis. Jadi ada istilahnya itu degeneratif ya. Degeneratif itu pembuluh darah itu yang awalnya dia itu lentur, makin lama pembuluh darah itu makin kaku. Makanya dengan adanya makin kaku, maka tadi yang saya sebutkan pembuluh darah yang kaku itu juga mempengaruhi tekanan darah. Nah, dengan tekanan darah 150 per 80 itu tinggi Pak, dan itu harus diregulasi dengan obat. Walaupun kadang bapaknya dengan enteng, dan efek sampingnya apa? Jawaban saya tetap sama. Akan lebih cepat Bapak mengalami komplikasi yang lain akibat tekanan darah yang tinggi daripada Bapak tidak minum obat. Seperti itu. Jadi tetap diminum, tidak ada masalah. Lalu nanti dikontrol, biasanya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dokter akan minta datang untuk kontrol. Gitu. Karena nanti akan dilihat, mungkin biasanya dilihat tensinya masih oke apa enggak, atau nanti kalau ada keluhan misalnya nyeri dada atau menggos-menggos, biasanya mereka rekam jantungnya Bapak atau apa seperti itu. Jadi jawaban saya tetap sama, obat hipertensi disesuaikan dengan kondisi pasiennya, terus habis itu harus tetap diminum sesuai program dokternya, dan akan lebih cepat komplikasinya apabila Bapak tidak minum obat. Seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter bertanya, suami saya sekarang usianya 76 tahun. 10 tahun yang lalu pasang ring dok. Harusnya 3 baru dipasang 2. Yang 1 karena kondisinya drop tidak bisa dipasang. Kemudian 4 tahun setelah itu tensinya drop, nadinya drop, saya bawa ke RSI, dirujuk ke Siloam. Ternyata di sana tidak bisa dipasang ringnya lagi karena menurut dokter sudah buntu total, sehingga disarankan untuk bypass. Tapi beliau tidak mau Pak. Dia mengatakan sudah tak mati-mati nih, ojo dia tetes gitu dok. Nah, sampai sekarang kondisinya lumayan, kontrol rutin di RSI. Bulan lalu sempat di USG lagi, kondisi jantungnya hanya 46% dok. Tapi menurut dokter SI, tidak apa-apa Pak, obatnya saja jangan sampai telat. Hanya itu dok. Gimana kemungkinannya untuk bypass itu dok? Karena orang ketakutan di meja operasi membayangkan itu iganya katanya harus digergaji, itu yang menimbulkan ngeri itu dok. Gimana seharusnya dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi seperti yang ini yang saya bilang ya, jadi kalau memang buntunya lebih dari 1, itu sebenarnya sudah ada bisa mulai ada pertimbangan untuk bypass. Tapi bypass sendiri ini yang kita lakukan ya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Alhamdulillah sewaktu saya belajar di sana itu angka mortalitasnya cukup kecil. Jadi cukup kecil, 2% sampai 2,5% lah di Sutomo itu. Itu di Indonesia loh. Di Indonesia di Surabaya dengan angka mortalitas yang cukup kecil, 2,5%. Kalau di Eropa 1%. Itu kita berusaha mengejar ke sana. Jadi kalau saya sendiri cukup optimis ya. Sekarang tergantung faktor morbiditas ke pasiennya apa. Misal bapaknya dengan diabetes, kencing manis, atau ada riwayat stroke, atau ada riwayat gagal ginjal, itu akan berbeda dengan hanya sakit jantung
arteri koroner saja, itu berbeda seperti itu. Tapi kalau bapaknya hanya serangan penyakit jantung koroner saja, saya cukup optimis tanpa ada yang lain. Saya cukup optimis kalau itu bisa di bypass, karena di negara maju kayak tempat guru-guru saya belajar di Korea, umur 78-80 mereka masih dioperasi, karena menurut mereka itu angka harapan hidupnya kan 90 tahunan gitu. Jadi dengan seperti ini kita mulai harusnya membuka paradigma baru di Indonesia ini. Di negara lain itu 60 tahun belum dianggap tua, 70 tahun belum dianggap tua, di atas 90 baru dianggap tua, seperti itu. Dan kalau saya pribadi, saya cukup optimis kondisi kita di Indonesia dan Surabaya sendiri kayak di Dr. Sutomo itu outcome-nya cukup bagus gitu. Tapi tergantung faktor-faktor yang memberatkan tadi, kayak gangguan ginjal, gangguan ada riwayat stroke apa enggak, itu akan membuat kondisi pasca operasinya yang lebih berat seperti itu. Itu Bu. Terima kasih. Talasemia itu kemana dokter berapa? Talasemia ya. Bayangnya tentang talasemia. Ini adalah salah satu penyakit kelainan darah ya. Jadi ini penyakit dengan kelainan sistem darah Pak. Jadi kalau Bapak konsultasinya tergantung umurnya. Kalau umurnya di bawah 17 tahun ke dokter anak. Tapi kalau di atas itu ke dokter penyakit dalam yang konsultan hemato-onkologi. Di situ nanti dilihat dulu sumsum tulang belakangnya bagaimana, terus habis itu nanti di terapinya bagaimana, seperti itu. Ya, itu ke dokter penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Teh Sudegar. Ya. Umur saya mau jalan 96. Alhamdulillah. Nah, yang problem sama saya ya termasuk jantung itu. Kenapa? Bagaimana? Kenapa kurang jelas? Ini ada problem juga pada jantung saya begitu. Rencana itu mau pasang 3 ring. 1 ring oke. Ring yang kedua sudah macet total. Ini udah mampet. Mau dipasang di korek-korek nggak bisa gitu. Di Siloa. Sudah pernah pasang ring? Nah, 2 kali. Ya, yang kedua itu Ya. nggak bisa lagi, sudah mampet. Dikorek-korek itu nggak bisa juga ya. Nah, sudah itu sekarang saya dirujuk ke Dr. Sutomo. Untuk bypass atau untuk pasang ring? Tahu maaf. Jangannya apa itu tahu. Katanya mau dibor gitu ya. Mantap. Sudah itu yang saya tanyakan dari saya awal kan belakang itu kan cukup usia yang lama ya. Tapi dengan ring pertama, pasang ring pertama 6 bulan setelah itu mau pasang ring kedua kok macet total gitu ya. Aneh gitu ya. Karena saya sudah makan obat. Nah, yang macet total tadi, alhamdulillah saya masih bisa bertemu sama teman-teman. Ya bisa senam jantung sehat, ya bisa nyanyi gitu ya, ada programnya juga kan. Nah, yang saya tanyakan, kok saya masih bisa eksis di dunia ini gitu ya. Walaupun semua itu yang punya, yang Tuhan punya mau. Saya begitu aja pikir saya ya, Tuhan punya mau begitu aja. Nah, saya tanyakan tadi, dengan tutup total tadi kok saya masih eksis di dunia ini begitu. Ya. Ya, satu. Yang kedua, mungkinkah katanya lagi, kalau kita pasang kateter, kan dikasih zat warna. Nah, zat warna itu mungkinkah dengan akibat dari zat warna itu masuk ke tubuh kita, katanya jadi sebagian orang bisa menambah kental darah kita, katanya begitu. Makanya dengan
cepat hanya 6 bulan aku total itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kenapa kok Bapak tadi saat terjadi buntu total masih bisa eksis sampai sekarang? Itu ya yang pertama ya. Jadi Allah ini maha besar Pak. Jadi Dia kasih pembuluh darah kolateral. Kolateral itu cabang-cabang kecil. Jadi seperti yang saya bilang di awal, ketika pembuluh darah kolateral itu menutup total, dia berusaha membuat istilahnya adaptasi. Organ kita jantung ini beradaptasi. Dia membuat pembuluh darah kecil-kecil di sini biasanya. Jadi dia istilahnya kayak berusaha untuk membuat cabang-cabang kecil untuk menghidupi otot jantung Bapak yang tertutupi dengan buntuan itu tadi. Seperti itu. Tapi tanda kutip cabang-cabang kecil yang berusaha untuk mengkompensasi dari buntu totalnya Bapak ini itu tidak seperti pembuluh darah normal itu. Jadi walaupun Bapak sekarang masih bisa senam dan itu, tapi tetap hati-hati Pak ya, karena sudah pasti ada keterbatasan fungsi jantung, itu sudah pasti, tidak mungkin terbantahkan itu. Seandainya Bapak di echo, nanti Bapak dilihat EF-nya, ejection fraction-nya itu sudah pasti turun, nggak mungkin normal seperti itu. Sudah pasti turun. Jadi tetap Bapak harus berhati-hati mengukur tekanan darah dan nadinya Bapak secara berkala saat Bapak aktivitas. Itu ya. Terus yang kedua, pemberian kontras pewarna saat itu. Jadi Pak, saat kateter itu masuk ke sini, masuk ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu punya mekanisme namanya trias virgo ya, kalau secara teknis ya. Jadi pembuluh darah itu kalau kita masukin alat, itu dia secara tanpa dikasih pewarna pun dia akan berusaha menggumpalkan itu. Itu sudah mekanismenya dia. Jadi saat kita memasukkan sesuatu alat ke sana, itu kan benda asing. Nah, karena benda asing, secara fisiologisnya dia akan berusaha membuat hal itu tidak berdarah. Makanya dia akan menggumpalkan itu. Makanya dikasih heparin misalnya, pengencer darah, agar dia tidak menggumpal di situ. Jadi tanpa diberikan kontras saja dia akan punya risiko menggumpal. Secara tidak langsung saat dimasuki kateter wire sana sudah ada risiko menggumpal seperti itu, tapi tetap sudah dikasih kontras nama pengencer darah seperti itu. Jadi pewarna itu tadi memang dia pekat, cuman tanpa itu saja kita sudah ada risiko untuk menggumpal di sana seperti itu. Jadi tapi tetap biasanya dokternya tetap kasih obat-obat vasodilator sama pengencer darah saat tindakan Pak gitu. Itu sudah prosedur mereka seperti itu ya. Halo, saya dulu Pak. Saya Pak Yahya Pak. Saya mewakili teman-teman yang tadi sudah masih aktif berolahraga. Yeah. Baik itu tenis maupun sepeda. Alhamdulillah. Dua hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama saya ingin tahu gejalanya Pak. Dokter, gejala apakah itu serangan jantung, apakah itu akut maupun yang lainnya. Yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan yang terjadi di baru ini yang kolaps. Karena kami punya banyak teman juga yang meninggal langsung di lapangan. Gejalanya kayak apa kalau kita mau kolaps? Itu yang perlu kami. Kebetulan saya ini juga kalau kumpul dengan teman-teman itu mesti paling bodoh. Soalnya saya kalau kebetulan belum pernah saya itu minum obat-obat yang berbau dengan jantung belum pernah. Jadi ya alhamdulillah saja. Jadi kalau saya tanya sama teman-teman ya nggak bisa jawab. Nah, sekarang ini saya ingin paling cepat bekerja pada. Terima kasih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak, kalau masih olahraga mantap. Kadang itu kita waktu olahraga itu kalau ketemu teman-teman itu rasa kompetitifnya itu timbul Pak. Dan tidak semua orang itu kondisinya sama. Kadang nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga. Nah itu yang hati-hati.
Tapi kalau sudah rutin olahraga, itu yang bagus, ya. Tapi yang tidak bagus adalah ketika dia tidak mengenali batasnya dia. Nah, maka dari itu tadi, kenapa di sini saya kasih tentang nadi di sini, tujuannya supaya dia mengenali batasnya dia dulu, gitu loh. Beda mungkin bapak dengan temannya bapak yang tidak pernah olahraga, bapak lebih bisa toleransi dengan kondisi heart rate maksimal di maksimalnya bapak. Nah, ketika temannya bapak yang tidak pernah olahraga, langsung rasa kompetitifnya timbul, gengsi, nggak mau kalah. Hati-hati, bisa singkup, bisa pingsan, kadang bisa serangan jantung. Kalau serangan jantung karena koroner, biasanya dia ada gejalanya ya, nyeri dada kiri, tapi dia tidak bisa tunjuk nyerinya itu di sebelah mana. Pokoknya di dada kiri aja, gak jelas nyerinya itu di dada kiri, kadang tembus sampai belakang, kadang panasnya nggak jelas di dada kiri, kadang itu gejalanya kayak orang sakit gigi, menyebar ke leher, panas nggak jelas sampai ke leher. Nah, atau ke bahu, pokoknya dia nggak bisa tunjuk, saya nyeri dada kiri ini, nah itu bukan. Tapi kalau dia kok nggak enak ya dadaku ya, ampak rasanya, atau panas ya, kok sampai tembus belakang, hati-hati itu. Lebih baik ke dokter saat itu juga. Mending kita over diagnosis, jadi kita agak berlebihan dalam kondisi itu supaya kita bisa menolong lebih cepat, dan nanti mungkin ya seandainya saat dibawa ke rumah sakit, oh ternyata bapak ini nggak apa-apa, ya alhamdulillah. Tapi kalau pas itu bapak ada apa-apa, itu bisa menolong lebih cepat dibandingkan kondisi saat sudah jatuh pingsan, itu lebih sulit kejadian nolongnya seperti itu. Jadi mending kita over diagnose ya, jadi agak melebih-lebihkan, oh nih bapak kayak ini, udah bawa ke rumah sakit aja. Itu akan. Pertanyaan yang pertama untuk yang kolaps, sebenarnya ini harusnya basic life support ya Pak ya. Jadi jangan dikasih minum ya Pak ya, tolong. Orang pingsan tidak butuh minum, tidak butuh dikasih air manis, tidak. Orang pingsan itu segera raba nadinya. Kalau tidak teraba, langsung pijat jantung, langsung dipijat jantungnya. Jangan dikasih minum. Ya, jangan kasih minum. Karena minum akan membuat jalan nafasnya terisi air minum itu sendiri. Karena orangnya nggak sadar, nggak bisa menelan dia. Jadi langsung pijat jantung, langsung hubungi siapapun tenaga kesehatan terdekat. Kalau perlu langsung bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sudah, itu jalan paling bisa kita lakukan untuk menolong di awal-awal. Itu aja kalau dilakukan dengan baik, insya Allah masih bisa menolong seperti itu. Ya, makasih. Telentangkan, jangan dikasih minum, langsung pijat jantung, bawa ke rumah sakit seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, saya umur 76 tahun. Saya baru tahu detak jantung saya itu di bawah 60. Memang saya sekarang lagi konsul dokter jantung ya. Namun dokter jantung itu menyatakan bahwa ini masih belum perlu ada alat pembantu jantung. Dan untuk mendapat paparan apakah saya ini harus dipasang pemandu jantung, karena di bawah detak jantungnya selalu di bawah 60. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu detak jantungnya paling rendah berapa ya Pak? Kalau setiap hari saya mengontrol dan pakai terus itu antara 56. Untuk mencapai 60 kayaknya kok sulit. Namun saya merasa sehat-sehat saja. Teman saya senang ya, si Regar, teman-teman yang lain
tidak merasa apa-apa, tapi kok detak jantung saya ternyata rendah. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Detak jantung rendah itu termasuk kelainan jantung aritmia, tapi yang bradikardia. Jadi detak jantungnya di bawah normal. Apakah saya butuh pemasangan alat pacu jantung? Alat pacu jantung diberikan kepada orang yang tidak bisa mengkompensasi kegiatannya sehari-hari. Misal, detak jantungnya rendah, tensinya terganggu, orangnya lemes, gampang pingsan, gak bisa aktivitas sehari-hari, ya itu perlu. Tapi dengan kondisi Bapak yang saya lihat, alhamdulillah sehat dan bisa ikut sholat subuh di pagi ini, ikut bisa senang juga. Menurut saya belum perlu. Saya setuju dengan dokter yang itu juga. Jadi tergantung kondisi pasien saat itu juga. Misal dia gampang pingsan, riwayat pingsan, jalan sedikit geblak, tensinya rendah, ya itu lakukan. Tapi kalau masih bisa kompensasi dengan kegiatan sehari-hari, gak apa-apa. Menurut saya masih belum perlu. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 bulan lalu ternyata saya mengalami penyumbatan pembuluh darah. Ternyata di dada sebelah kiri jadi nyeri. Ya. Lalu dinyatakan oleh dokter ada penyumbatan pembuluh darah dan dinyatakan ada gangguan jantungnya. Padahal saya olahraga itu rutin, sekian lama itu rutin. Kemudian pikiran saya juga bebas, sudah tidak punya tanggungan segala macam, jadi happy saja gitu. Tapi ternyata kok juga kena jantungnya gitu, ya. Nah ternyata setelah pemeriksaan bertahap begitu, ternyata itu dari pola makan. Kok yang diserang juga jantung. 3 hari saya keluar dari rumah sakit, istri saya yang kena, persis gejalanya juga nyeri juga. Ternyata istri saya memang pikirannya berat karena memikirkan saya ketika sakit. Kemudian istri saya memang punya sejarah tensi. Jadi tensi naik ketika saya juga kena, juga tensinya naik. Gitu ya. Ternyata ini pengetahuan saja. Ternyata olahraga, pola makan itu tidak menjamin untuk tidak kena serangan jantung. Pola makan juga itu mempengaruhi. Yang kedua, yang kasus itu saya, itu juga ternyata olahraga juga rutin, tapi ternyata pikiran juga mengganggu juga. Pertanyaan saya, kenapa kok larinya ke jantung gitu? Pertanyaannya ada seperti itu, ya. Jadi ternyata itu penyebabnya itu macam-macam. Jadi tidak hanya happy saja, tidak hanya olahraga rutin saja, ternyata juga bisa terjadi penyebabnya. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ini sedikit cerita aja ya. Waktu saya sekolah, ada guru saya saat S1 ya, guru saya kedokteran, orangnya herbivora, tidak gemuk, olahraga, tapi buntunya di 5 pembuluh darah jantung, dan akhirnya harus di bypass di rumah sakit Dr. Sutomo. Saya tanya faktor resikonya, dok punya darah tinggi? Tidak ada. Stroke pernah? Tidak pernah. Sakit ginjal ada? Tidak ada. Pola makannya gimana? LDL saya normal dok, kolesterol saya normal, gula saya normal, saya herbivora, saya tidak vegan, saya vegan, tidak makan daging sama sekali, tidak makan minyak. Terus, waduh, pertama kali nih dapat pasien kayak gini. Saya tanya, dok, orang tuanya dulu ada sakit kayak gini nggak, atau kolesterol atau apa? Iya, orang tua saya ada. Gitu. Jadi, faktor risiko keluarga itu ada. Faktor risiko di atasnya itu ada. Tidak menutup kemungkinan orang yang saat ini menjaga segitunya saja masih bisa kena penyakit jantung koroner seperti itu. Apalagi kalau kita punya riwayat keluarga yang ada, terus kita nggak menjaga, akan lebih cepat lagi parahnya. Itu buntunya 5, nggak main-main, dan itu harus kita bypass
limograf. Itu operasinya sulit karena buntunya nggak enak semua, jenis buntunya nggak enak semua, seperti itu. Nah, sekarang kalau Bapak sudah menjaga pola makan, sudah olahraga, tapi masih kena sakit jantung, berarti apa mungkin sebelum-sebelumnya keluarga-keluarganya ada yang istilahnya punya resiko penyakit kolesterol atau penyakit darah tinggi atau penyakit diabetes seperti itu. Ya, itu harus di tracing juga. Terus ibunya juga begitu stres, terus seperti yang saya bilang tadi, sistem saraf algoritma seperti ini ya, stres dia meningkatkan hormon katekolamin ya, hormon-hormon itu meningkat, otomatis simpatisnya meningkat, dia membuat tekanan darahnya naik, tekanan darah naik memicu aliran darahnya, begitu tekanan pembuluh darah itu dikencet naik gini, kalau dari gini-gini nggak apa-apa, tapi kalau dia sudah ada bakat pembuluh darah sudah kecil gini, dikencet lagi makin kecil lagi, disitulah serangan jantung itu terjadi, seperti itu. Jadi kita ya nggak menyalahkan ya, makin kesini makin aneh-aneh pasiennya, tapi kita berusaha supaya tidak seperti itu. Tapi sebenarnya saya sudah olahraga, saya sudah menjaga makan. Nah ini guru saya itu malah orangnya fit banget, vegan, nggak ada kolesterol, nggak ada hipertensi, nggak ada apa, ya kena 5. Jadi di situ saya berpikir, oh ya, berarti harus lebih hati-hati lagi, seperti itu. Jadi nggak ada jaminan, memang kita nggak bisa jamin, oh saya sudah ini kok, saya masih gini, oh nggak ada jaminan. Bahkan sekarang pun pasien paling muda yang pernah saya ikut operasi bypass 28 tahun, Mbak. Ternyata dia punya kelainan kelainan penggumpalan darah. 28 tahun sudah saya amputasi kaki kanannya, saya bypass itu karena pembuluh darahnya buntu seperti itu. Nah, makin kesini itu makin aneh-aneh penyakitnya. Jadi ya semakin cepat kita mengenali kalau apa yang sudah kita lakukan ya sudah. Kalau kita nggak olahraga atau menjaga makan, mungkin buntunya lebih parah, mungkin serangannya lebih parah, seperti itu. Dengan seperti ini mungkin Bapak masih bisa menangani, berarti aku tetap harus lebih hati-hati lagi, kayak gitu aja. Itu ya, terima kasih. Sambung, ya. Sambung nih, kalau itu terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.